Angelina Sondah yang terpilih untuk menduduki posisi calon legislatif sebuah partai peserta pemilu sedang berbunga-bunga. Pertama, karena partainya mendapat perolehan suara yang cukup lumayan besar. Kedua, terjunnya ia ke partai politik rupanya tidak hanya menambah wawasan, ia pun mendapat gandengan baru. Pria itu kabarnya bernama Stephen. Ia dan Stephen sama-sama bergelut di satu partai politik. Tapi mantan Putri Indonesia itu menolak kalau disebut mendapat satu lagi kesempatan untuk memelihara titipan Tuhan merupakan anugerah yang sangat besar bagi Fiona dan Eko Patrio, suaminya. Jadi pantas saja kalau pasangan itu begitu bahagia menyambut kehadiran calon bayi dalam perut Fiona itu. Yang pasti seneng banget karena memang, pengen di tahun ini tuh punya adik gitu buat si Syawal gitu. Jadi, supaya juga jaraknya nggak terlalu berjauhan gitu, dan dikasih gitu tuh seneng banget. Nggak nyangka gue jarang ketemu jadi juga gitu. Berbeda dengan kehamilan pertamanya, kehamilan kedua ini tidak begitu merepotkan buat Fiona. Selain mual-mual karena perubahan hormon, ia tidak mengalami ngidam-ngidam layaknya ibu yang sedang hamil muda. Dia malah kalau saya bilang jadi lebih cerewet gitu kan karena mungkin ya ngidam kali ya gitu. Jadi dia yang lebih, "Kamu di mana ini?" "Hati-hati, nyam 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 nyam," gitu. Dulu waktu Syawal dia juga tetap gitu, cuman nggak terlalu yang sampai bagaimana banget gitu. Mungkin yang sedikit merepotkan buat Fiona saat ini adalah memberi pengertian bagi Syawal yang menjadi rewel sejak sang ibu dinyatakan hamil karena dirinya akan menjadi seorang kakak. Yang pasti itu anak jadi sensitif banget. Kalau misalnya kita apa dikit, nangis. Terus kalau bapaknya apain dikit, nangis gitu. Cuman, apa ya, lebih minta diperhatiin kali ya. "Dek, di sini ada dedek loh," gitu. "Entar kokoh punya dedek loh," gitu. Terus, "Cium cium cium dedeknya," cium gitu. Dia cuman gitu-gitu aja. Masalah lain yang akan dihadapi mungkin kesulitan untuk menurunkan berat badan. Tapi itu nanti setelah sang bayi lahir ke dunia. Selama kehamilan ini, ia tidak peduli dengan badannya yang pasti akan membengkak. Apalagi sang suami diakui Fiona senang melihat tubuhnya yang kian subur. Justru dia malah seneng katanya saya agak gemuk. Nah, bingung kan tuh. Dia bilang, "Iya udah agak gemuk aja lebih bagus," gitu. "Kamu kalau kurus tuh kayak orang narkoba deh," katanya gitu. Mungkin karena dukungan dari sang suami juga, ia tidak mempedulikan ukuran tubuh. Bahkan ia berniat untuk memiliki 2 atau 3 anak lagi setelah ini. Paling enggak punya 4 atau 5 mudah-mudahan dikasih gitu. Karena supaya nanti di hari tuanya anak saya nggak kasihan gitu kan. Kalau cuma sendiri kan ngurusin ibunya kan rasanya bagaimana, kalau ada rame kan enak. Berawal dari sebuah partai politik, akhirnya Angelina Sondah menemukan calon pasangan hidupnya, yaitu Stephen, seorang pria yang berasal dari kota Manado. Kabarnya, mereka akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Angelina Sondah yang terpilih untuk menduduki posisi calon legislatif sebuah partai peserta pemilu sedang berbunga-bunga. Pertama, karena partainya mendapat perolehan suara yang cukup lumayan besar. Kedua, terjunnya ia ke partai politik rupanya tidak hanya menambah wawasan, ia pun mendapat gandengan baru. Pria itu kabarnya bernama Stephen. Ia dan Stephen sama-sama bergelut di satu partai politik. Tapi mantan Putri Indonesia itu menolak kalau disebut cinta lokasi. Ya deket-deket. Deket-deket, cuman belum mikirin arah ke sana. Jadi kita sama-sama mikirin arah anggota DPR dulu. Pembawa berkahnya mudah-mudahan nanti tembus ke Senayan, mudah-mudahan yang ini jadi. Untuk saat ini, ia mengaku hubungannya dengan pria yang juga calon anggota legislatif itu masih sebatas teman dekat saja. Belum ada hal lain yang menjurus ke arah serius. Jadi gini, kan kalau namanya di partai kan kita harus saling mengenal lebih dekat. Caleg ini, caleg ini, caleg ini, caleg ini. Kebetulan aku dekatnya sama caleg yang satu gitu loh. Kita diskusi gimana sih biar kampanye kita sukses gitu. Tapi kalau mau dibilang arah pacaran terus kawin mungkin masih sedikit jauh. Bertukar pikiran dalam partai itu sangat perlu. Bertukar cinta nanti setelah kalau udah masuk anggota dewan dulu. Tapi kabar yang beredar, ia akan segera mengukuhkan cinta mereka di pelaminan jika berhasil menduduki kursi legislatif. Benar nggak nih? Kalau jadi ya amin, kalau enggak ya berarti enggak gitu. Tapi yang pasti kalau misalkan sekarang saya tuh pacarannya udah nggak mau yang main-main lagi. Artinya saya kalau misalkan
diberikan jodoh yang tepat, diberkati Tuhan gitu kan. Kalau saya kan Kristen harus ada counseling marriage gitu. Jadi kita harus ada bimbingan pernikahan itu selama 6 bulan. Berarti kira-kira aja kalau misalkan saya udah mulai bimbingan pernikahan berarti udah entar lagi. Kan ini mudah-mudahan dilantik aja dulu jadi anggota dewan. Ini memang berita bahagia. Tapi di balik kebahagiaan itu, kabarnya ada yang sedang merana karena kisah kasih mereka. Siapa lagi kalau bukan mantan kekasih Angelina yang disebut-sebut bermukim di negeri Belanda. Kabar yang beredar, gara-gara dekat dengan Stephen, Angelina sampai rela memutuskan jalinan cinta yang sudah dijalin cukup lama. Yang di Belanda aku udah putus sama dia dari bulan Desember. Jadi di launching bukuku juga kita udah tinggal temen gitu, karena emang ternyata hubungan berkomunikasi itu kan kita perlu ya mas. Apalagi kalau saya nih lagi di Jateng kemarin ketemu konstituen, saya merasa saya perlu berbagi nih, aduh saya kok sedih gitu loh, dirobek-robek lah posternya. Nah saya mau telepon dia, misalkan dia jam 2 pagi, sana saya jam 2 siang di sini, sehingga tidak ada suatu penyaluran akan hasrat dan emosi saya gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah, mendingan kita mungkin mencari seseorang yang deket aja. Kalau begitu alasannya sih sah-sah saja. Lagi pula sebelum janur kuning melambai, kamu kan masih punya kesempatan untuk memilih. Tapi ngomong-ngomong, apa sih yang membuat kamu tertarik dengan pria itu? Dia cukup ngayomin. Dia paling enak kan kalau kita punya pacar dan dia ngertiin masalah politik juga. Atau enggak paling tidak dia ngertiin masalah partai. Sehingga dia juga bisa memberikan advice ke aku. Ya, aku tuh terlalu arogan kalau berpacaran tuh. Terlalu mendominasi. Nah, yang satu ini nggak tahu bisa aja gitu loh. Yang mudah-mudahan lah ya, kita kan belum jadian, takutnya nanti misalkan nggak jadi kan malu sendiri gitu ya. Pemirsa, saya akan awali hari ini dengan beberapa kabar terbaru dari dunia selebritis. Jadi jangan kemana-mana karena kabar-kabar minggu akan selalu setia menemani Anda dengan sesuatu yang berharga. Dukungan moral dan doa terus mengalir guna kesembuhan Sukma Ayu. Setelah ucapan simpati datang dari berbagai pihak disampaikan di rumah sakit, kini giliran para artis dan rekan Sukma mengadakan doa bersama di Masjid Sunda Kelapa, Menteng. Turut hadir sahabat Sukma, Cut Keke. Kesetiaannya pada Sukma Ayu yang kini tengah berjuang untuk tetap menghirup udara bebas, membuat Keke mendapat kesempatan bertegur sapa dengan Sukma melalui alam mimpi. Mimpinya kayak ngambang-ngambang aja gitu, seperti nggak kejadian di rumah sakit. Aku juga nggak menanyakan, seolah-olah ya seperti biasalah sebelum kejadian di rumah sakit, kayak normal-normal aja gitu loh. Meski kaget bercampur senang akan mimpinya, toh Keke masih menganggapnya sebagai kerinduan hatinya pada Sukma yang sudah dianggap seperti adiknya. Saya pikir ya bunga tidur aja ya, maksudnya nggak ada tanda-tanda apa, mungkin karena saya juga sebelum tidur banyak mikirin gitu, jadi ya kebayang-kebayang aja terus gitu. Ia pun bernazar kalau kesadaran Sukma tumbuh, ia akan menjalankan ibadah umroh. Dengan umroh aku juga najar ya, aku bilang selalu bisikin di kupingnya, "Mak, kalau sembuh gue janji gue akan umroh bareng sama lo." Wanita yang dalam tubuhnya mengalir darah perjuangan Cut Nyak Dien ini memang terpukul dengan kondisi sahabatnya ini. Keke juga rela berjauhan dengan suaminya Gatan. Ia lebih memilih berada di dekat Sukma untuk mengalunkan bait-bait doa. Aku bersyukur banget deh punya suami, maksudnya yang pengertian dengan kondisi ya, dia juga ngerti aku kayaknya apa ya Sukma itu emang sahabat aku lah, dan Gatan sendiri tahu yang hari-harinya aku sama Sukma, jadi gimana aku sekarang 15 hari ini ya, maksudnya nggak pernah main bareng gitu ya, atau apa ya, dia tahu banget gitu loh. Awan duka saat ini tengah menyelimuti hati Chrisye. Bagaimana tidak, pada hari Jumat 23 April lalu, sang mama tercinta yang selama ini ia sayangi telah pergi untuk selama-lamanya. Meski masih ada secuil rasa tidak percaya dalam hatinya atas kepergian sang mama, namun Chrisye berusaha untuk tetap pasrah dan menyerahkan hal ini pada Yang Maha Kuasa. Jadi mulai Selasa malam, di ICU, Selasa, Rabu, Kamis, dan akhirnya ya semakin lemah lah gitu ya, semakin lemah. Dan pada hari Jumat tadi pagi jam 5.20, beliau dipanggil Allah Maha Kuasa. Meski pasrah dengan kepergian sang mama tercinta, namun sebagai anak yang berbakti, Chrisye merasa tidak pernah cukup memberi kasih sayang pada sang mama. Dan saya yakin juga saya bisa dikenal Anda semua ini tak lepas dari doanya.
saya yakin itu tiap malam selalu mendoakan anaknya, itu saya yakin sekali. Saya bersyukur punya ibu seperti itu, sekaligus juga orang tua. Malah saya justru merasa bahwa saya belum sempat memberikan yang menurut saya layak gitu untuk diberikan kepada ibu gitu. Walaupun dia nggak pernah minta juga gitu.